hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Menurut saya ini juga rasa keadilan. Biasanya yang punya beginian yang berbau broadcasting kan hanya media. Ya. Tapi sekarang kan kejaksaan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Bapak Ade Hermawan. Juga yang kami hormati rekan-rekan insan pers dari media cetak ataupun televisi. Ya, tentunya selamat datang juga kami ucapkan kepada rekan-rekan dalam rangka podcast di Kejaksaan Negeri Kota Banjar, ngobrol bareng jaksa dengan insan pers dengan mengambil satu tema, peranan media dalam membangun potensi pariwisata dan olahraga di Kota Banjar. Sekali lagi, tema yang akan kita ambil yaitu peranan media dalam membangun potensi pariwisata dan olahraga di Kota Banjar. Tentunya peranan media ini sangat begitu vital karena bisa membentuk satu opini di masyarakat tentang berbagai hal, khususnya kita bicarakan tentang potensi pariwisata dan olahraga di Kota Banjar. Untuk itu, sebagai opening, tentunya kami lempar ke Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Mangga Pak. Ya, makasih Pak Wan ya. Itu kan, Kang Ade, selamat malam. Selamat berbuka puasa. Terima kasih bisa berjumpa lagi kita di podcast dari Kota Banjar. Jadi memang kalau media ini di satu sisi merupakan salah satu pilar untuk memberikan sebuah pendidikan, kemudian informasi, di mana media ini menyampaikan data, informasi yang diperoleh dari lapangan secara lugas, tegas, dan jujur disampaikan kepada khalayak, insan masyarakat melalui media, baik itu media cetak, media televisi, sehingga masyarakat bisa menilai. Selama ini banyak berbagai macam kegiatan, kejadian yang sangat viral oleh media, yang kemudian awalnya tidak diketahui, pada akhirnya bisa diketahui. Termasuk juga penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Peran kejaksaan juga bisa diinformasikan oleh media. Bagaimana kebijakan pimpinan kami, Pak Jaksa Agung, dengan adanya kegiatan seperti restoratif justice, pemulihan sebuah keadaan di mana para kepentingan korban dipulihkan sehingga dia bisa memaafkan pelaku juga bisa memaafkan, saling memaafkan sehingga tidak perlu lagi disidangkan ke persidangan, sehingga yang bersangkutan tidak perlu dihukum. Karena bagaimanapun juga penghukuman itu merupakan upaya terakhir. Inilah yang memang salah satu juga peran media, memberikan sebuah informasi kepada masyarakat bagaimana sebuah hukum itu tidak melulu bahwa harus dengan berujung pemidanaan, tetapi ada sebuah proses pembelajaran di mana hati nurani itu juga memang tidak ada di dalam buku di situ, tetapi hati nurani itu muncul di lapangan, di mana di lapangan itu keadaannya jangan sampai juga ada hanya karena mencuri buah karena sebuah kebutuhan sehingga dia harus dipidana. Nah juga di samping itu juga ada peran-peran media di Kota Banjar ini terkait olahraga, pariwisata dan yang Banjar ini kota kecil. Banjar ini dengan 202.000 penduduk dengan 4 kecamatan, tetapi Banjar ini saya melihat punya potensi, tapi memang harus dikembangkan. Apalagi PAD Banjar ini cukup kecil lah ya, sebenarnya hanya 128 miliar, tapi itu masih bisa ditingkatkan. Itu kalau menurut saya Pak Wawan. Nah, cuma tinggal Pak Adit gimana nih? Enggak, Pak Adit sekaligus mengenalkan dari pers apa juga Pak Ade ya? Budi. Pak Budi sekaligus. Pak Ade mah yang ini. Enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Banjar yang sudah katakanlah sudah berinovatif, sudah kreatif pula bikin podcast seperti ini. Jadi
Jadi saya sedikit mengutip dari Pak Jaksa Agung RI, hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Menurut saya ini juga rasa keadilan. Biasanya yang punya beginian yang berbau broadcasting kan hanya media. Iya. Tapi sekarang kan Jaksa bisa menampilkan seperti jadi ada ini, pemerataan. ada pemerataan. Cocok sekali. Jadi domainnya bukan lagi bergeser ya. Domainnya tidak hanya di media, Ya. tapi domain juga bisa di instansi pemerintah. Betul. Yang selama ini kan mungkin tabu ya, Ya. untuk membuat ini, tetapi Sangat tepat. dengan era keterbukaan, Tuntutan zaman juga. kebutuhan zaman, Ya. tidak bisa dipungkiri nih, era globalisasi, masa pandemi, Ya. gitu kan, sehingga memang dipaksa untuk berlari lebih kencang untuk menyesuaikan, beradaptasi ya. Terkait peran media dengan pariwisata ya, pariwisata. Pak Adit dari dengan TV One ya? Oh ya, sorry. Nama saya Aditya Triwahyudi, saya kebetulan dari TV One untuk wilayah Ciamis, Banjar dan Pangandaran, dan ada rekan saya Budi dari Fokus Jabar ya. Iya. Bukan dari tadi ya. Sama dari tadi. Dari siang. Kembali ke materi mengenai peran media terhadap pariwisata dan olahraga, saya agak sedikit bukan ngeri-ngeri sedap ya Pak, jadi ya, cuman berhubung olahraga karena badan saya yang atletis ini, jadi saya bisa banyak komentar, terutama soal olahraga ya. Merasa saya punya one pack, nggak punya six pack. Gitu. Jadi Tripack dia Pak. sudah one pack. Three pack. Sekarang kan bukan six pack lagi Pak. One pack kan. One pack. Cuma kalau bicara soal pariwisata, insya Allah peran media kalau lebih dipersempit lagi di dalam hal ini adalah pariwisata dan olahraga, memang sangat punya peran penting ya Pak Haji, Pak Kajari, terutama soal promosi. Namun ada istilah di dunia kita tuh, ada istilah apa ya? Ada value, news value, ada nilai berita ya. Kadang khususnya bagi saya yang media nasional ya, maksudnya karena memang persaingan pemberitaan di redaksi, kadang dipilih itu mana berita yang lebih greget, yang lebih punya news value. Nah, kaitannya dengan promosi ini, kita mau mempromosikan wisata yang ada di sini, namun sementara tampilan wisata di sini Kurang menarik. kurang greget. Jadi ketika kita sajikan ke media massa, baik itu televisi, online maupun koran, agak bingung juga gitu. Ya ibarat dagang loh Pak. Dagang ketika kita mau nyuguhin barang yang kelihatannya kurang greget, entah itu dari warna, entah itu dari tekstur, atau dari bentuk, kan orang juga ngelihat. Ih, warnanya cerah, pasti tertarik. Oh, bentuknya bagus, pasti tertarik. Oh, harganya murah, pasti tertarik. Nah, beberapa kriteria itu sulit kita sajikan. Karena memang itu bukan di ranah kita ya. Betul. Rekan Budi. Ya, karena memang ini ada di luar ranah kita. Ya kadang itu tadi Pak Kajari, kita sulit mempromosikan sesuatu yang memang sebenarnya ya katakanlah kalau boleh belak-belakan masih kurang layak dipromosikan. Entah itu karena pengemasan bukan? Pengemasan sih memang kembali ke kita. Itu tadi ketika kita mau mengemas, mau menjual, sementara barangnya kurang greget, kita bingung juga gitu. Jadi gini kan Pak, kalau biasanya kan masyarakat sekarang di era digitalisasi ya, khususnya ketika akan berliburan atau gimana pun ya, dia akan stalking dulu internet nih. Ya pasti. Nah, otomatis kan berita kita juga pasti muncul nih, oh di sini bagus, tapi ketika realitasnya di lapangan tidak seperti itu kan, mereka juga mengecewakan. Mengecewakan. Jangan sampai gitu ya. Karena ada istilah netizen lebih kejam itu. Karena ada istilah itu tadi ya, makanya kembali ke yang tadi, kita juga berupaya sebenarnya Pak Kajari, Pak Haji, untuk membantu pemerintah setempat untuk mempromosikan wisata. Betul. Ya kita coba mengangkat apa adanya. Contoh situ Mustika, situ Detik ya, dan lain-lain. Cuma ya karena itu tadi, ternyata setelah kita berhasil mengeksplor ini ke permukaan, ya itu tadi netizen ya akhirnya nggak sesuai ekspektasi lah, inilah itulah. Wah, namanya juga tanda petik iklan pasti kencang gitu kan ya. Tapi kan itu kan jadi tolak ukur bagi kita, jadi akhirnya ada persepsi buruk terhadap kita. Gitu. Kalau saran-saran dari teman-teman media nih, tadi kan bahwa masih kurang untuk bisa dijual, ya, nilai promosinya
atau ini masih kurang ya, kurang itu. Kira-kira nih kalau memang dari kacamata media nih, bagaimana sih bisa misalnya ketika ditampilkan di media bagus, kenyataannya juga bagus. Selama ini kadang-kadang kan gambar-gambar itu dibuat sedemikian rupa, Pasti. bisa pakai filter, bisa Pasti, pakai apa pasti. gitu kan. Tetapi bagaimana bisa juga pada kenyataannya bisa bagus. Jadi strategi apa kira-kira yang memang bisa dibangun bagi para pelaku usaha, dan bagaimanapun juga kan kita orang Banjar, di Banjar hidup, bagaimana kita bisa memajukan pariwisata, Pasti. olahraga, apakah dengan misalnya menciptakan sebuah event-event, kegiatan-kegiatan sehingga orang itu datang dengan tujuan untuk mengikuti kegiatan di Kota Banjar. Kalau menurut saya Pak, perihal itu ya, Kota Banjar sendiri kan letak geografisnya itu memang katakanlah jauh dari, sangat terhimpit oleh wilayah-wilayah yang memiliki wilayah wisatawan seperti Pangandaran, Ciamis, Garut. Jadi di sini menurut saya ketika ingin mengembangkan suatu wisata, khususnya benar apa yang saat ini sering kita lakukan dengan mengadakan event gitu, mengadakan event di suatu tempat wisata tersebut. Nah, itu kan bisa memicu orang supaya datang ke tempat wisata. Cuman pemerintah di sini juga harus continue ketika sekarang mengadakan kegiatan itu harus bergilir nih, jangan sampai yang dikenalkannya itu hanya tempat wisata-wisata tertentu saja. Bisa jadi kan sekarang di sini, kemudian di sini juga. Nah, ketika di situ tinggal ditambah hal-hal yang menarik lagi nih. Apa sih orang yang bikin bisa kita pengen bikin acara di tempat tersebut nih karena suasananya gini. Nah, itu kan bisa ditambahkan juga, Pak. Kalau di Banjar nih, tadi kan membuat sesuatu hal yang menarik di Banjar. Kira-kira kan kalau bisa ada 10 pilihan. Tentu dari 10 pilihan itu kan ada skala prioritas. Betul. Yang disukai di Banjar, kira-kira yang akan menarik minat masyarakat Banjar. Kegiatan itu seperti apa sih kira-kira itu, Kang Adit misalnya? Sebenarnya banyak kegiatan, cuma kalau bicara wisata kan itu lebih didominasi oleh kaum milenial biasanya. Ya milenial. Kaum milenial. Sementara kalau milenial kan, milenial ini datang ke tempat wisata tuh sebenarnya nggak hanya melihat tempat toknya saja. Berarti harus ada event di situ. Iya, ada event di situ. Festival Contoh musik. festival musik dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, tampilan tetap harus bagus. Tampilan ya. So, tadi bicara Bapak banyak filter dan lain sebagainya. Nah. Itu tadi kita terbentur oleh ada kode etik jurnalistik ya. Ya. Kita sebenarnya bisa saja mengemasnya melalui video editing atau foto editing, bisa terlihat lebih bagus, menarik bisa aja. Tapi kan ya itu tadi benturan kode etik. Sementara kita masih memerangi hoax ya. Nah, takutnya malah ke sana. Makanya sebenarnya nggak bisa juga satu pihak ya Pak. Jadi harus berbagai pihak. Di antaranya yang paling penting itu tampilan. Minimal layak untuk jadi tempat selfie aja. Tempat selfie ya. Itu udah pasti dengan sendirinya datang. Ya. Tanpa promosi. Nah, yang kedua fasilitas Pak. Fasilitas. Ya fasilitasnya diantaranya ada salah satu tempat wisata di Kota Banjar ini yang tempatnya sangat indah, sangat menjual, view-nya bagus, pegunungan dan lain sebagainya. Ada wahana air dan sebagainya. Cuman orang mau ya buang air kecil atau susah ya. Susah. Iya. Sementara yang datang ke sana kan pasangan nggak semuanya bisa nahan untuk gitu kan. buang air kecil. Betul. Itu yang memang belum ada ya. Iya. Belum yang ada. Itu hal kecil tapi menurut saya krusial. Ya karena orang ketika enak sih cuman kalau begini-begini ke situ susah. Nah, itu kan jadi bikin kapok kapok akhirnya. gitu ya. Iya, bikin kapok fasilitas. Terus jangkau tempat ya. Iya. Tempatnya entah memang harus di tempat yang agak nyempil atau gitu, atau entah gimana. Ya rata-rata yang memang dijagokan tempat wisata di Banjar ini yang memang aksesnya ini agak ya katakanlah jauh. Iya. Tapi kalau sebetulnya kalau masalah jauh atau dekat, ketika tempat itu dikemas sedemikian menarik, Ya, jelas menjual. Ya. Raja Ampat yang situ jauh orang datang loh. Datang ya. Karena memang, cuma mungkin salah satu betul bagaimana mengelolanya. Ya. Bagaimana membuat itu menjadi menarik, gitu kan? Ya, menarik. Jadi dari tampilan, dari fasilitas, semuanya itu kan. Nah, kemudian juga ada kegiatan
event Ya, apa itu kan, ya memancing masa datang. memancing. Ya. Karena kalau saya melihat kalau ke Banjar ini kalau tidak diadakan kegiatan agak sulit. Betul. Agak Setuju sulit. banget. Ya. Hanya kalau misalnya dijual alamnya saja, Sulit. situnya saja, itu agak sulit. Tapi ketika misalnya diadakan event, festival misalnya otomotif, nah datanglah orang misalnya jambore otomotif nasional di sini, diundanglah di sini. Bagaimana? Memang harus ada peran pemerintah Ya. untuk menjadi stimulan, Ya. untuk mendorong Ya. di situ. Ketika mendorong, karena ketika kita menggunakan sebuah instrumen-instrumen itu secara bersama-sama, masyarakat juga akan sangat setelah dimulai itu akan berjalan dengan sendirinya. antusias, pasti. Investor datang, Ya. ketika mereka jadi tujuan wisata datang, mereka yang datang ini butuh tempat tinggal, Pasti. ya kan? Ya, Setelah butuh tempat tinggal, butuh makan, pasti. nah, kan? Butuh pakaian, butuh oleh-oleh dan lain-lainnya, sehingga perputaran perekonomian juga akan jalan di Ya. satu sisi, sehingga otomatis akan menarik minat datang, tetapi memang ya harus ada campur tangan pemerintah. Ya, betul. Sebenarnya begini Pak, Hmm. terakhir di tahun berapa ya rekan Budi kita Banjar itu punya khas Pak di Priangan Timur namanya BOP, Banjar Automotive Party. Nah, itu kan bagus. Itu dari pertama Banjar berdiri ya kalau nggak salah Iya. ya, sampai terakhir kalau nggak salah 2019 sampai 18 ya. Ya kurang lebih sebelum pandemi deh. Oh, ya. Itu berjalan dan itu selalu ramai. Karena memang judulnya udah Banjar Automotive Party ya. Iya. Dari mulai mobil, motor selalu dan itu ikon jadi seperti ada ikon entah kenapa sekarang Nah, ada. Setahu saya sebelum pandemi juga udah nggak ada ya. 2 tahun sebelum pandemi. Kurang lebih 2 tahun sebelum nah pandemi itu kan ada. sebetulnya kan harus dirawat. Iya, betul. Harus dibesarkan. Sepertinya kita menginikan bunga ya. Bunga itu semakin lama semakin dirawat, semakin besar semakin indah. Ya. Tapi ketika memang itu dibiarkan akan Iya. kurang menarik. Namun Pak yang saya nilai ya sejauh ini Banjar itu ramai hanya sebatas oleh kegiatan-kegiatan seperti itu saja Pak. Ya. Jadi ketika gak ada kegiatan seperti itu, justru orang-orang di luar Banjar itu mau ngapain ke Banjar nih? Nah, kan? Saya juga kan sempat nih kuliah waktu itu di Tasikmalaya Pak ya. Ketika teman-teman saya mau ke Banjar itu, saya juga kan bingung orang Banjarnya, ini mau dibawa kemana gitu kan? Nah, jangan sampai seperti itu Pak. Nah, tadi itu kata Bapak kan supaya banyak orang di sini terus bisa menghadirkan investor atau segala rupa, kita harus ada keterlibatan pemerintah sendiri. Nah, yang saya sampai saat ini sering tanyakan ya, kenapa sih di Banjar sendiri meskipun sekarang UMK kecil istilah kata ya, gak ada investor-investor yang datang seperti itu Pak. Padahal juga ya. kalau logika sehat gitu Pak ya, ketika UMK kecil kan otomatis investor nih pengen datang gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa sih gitu kan? Padahal ini peluang banget gitu kan untuk tadi salah satunya untuk mengembangkan wisata ataupun hal-hal yang lainnya gitu Pak ya. Ya termasuk yang wisata begini Pak Najari. Kita bermain yang saya tahu saat ini ya, tempat-tempat wisata ini masih menjual alam ya. Iya. Beberapa spot yang ada di sini masih tetap menjual alam. Kalau menjual alam menurut hemat saya sebagai pribadi dan sebagai jurnalis, saya rasa juga rekan Budi sepakat, kita kalah dengan Pangandaran. Iya. Betul. Oh, jelas. Secara Mereka di sini gimana pun mau dipolesnya, kalau selama itu menjual wisata alam tetap kalah. Iya, betul. Karena di sana alami Iya. Pangandaran. Ya, jadi maksud saya ya coba agak sedikit inovatif lah. Cari wisata yang lain dari yang lain. Mungkin itu digabung. Jadi kalau misalnya Pangandaran tanpa harus dengan digabung dengan kegiatan lain, dia sudah punya nilai jual. Punya nilai jual, betul. Tapi kalau Banjar harus digabungkan dengan kegiatan event, Ya. gitu kan, wisata dan event. Jadi eventnya itu dilaksanakan di tempat wisata. Betul. Ya, cuma ada yang menarik begini, ada salah satu tempat wisata di Banjar yang awal-awal dibuka booming ya, Ya. Bang Budi. Entah itu karena memang tempatnya baru dengan suasana baru, entah karena tiketnya murah. Cuma setelah berjalan beberapa lama, kalau nggak salah tiketnya kisaran 5.000 ya, Iya. langsung sepi. Yang sepinya. Langsung sepi entah apa. Atau karena jenuh. Ya pengunjungnya hanya Bisa orang jadi. sini. Bisa Kan orang jadi bosan jenuh. kalau misal terus. Ya. Enggak, dan juga karakteristik orang Banjar itu yang saya tahu itu apa ya,
apa-apa itu mencoba. Setelah mencoba lepas gitu Pak. makanya Mencicipi saja ya? Mencicipi setelah menselat, oh seperti ini, lepas gitu. Itu karakteristik sebenarnya ya Banjar itu, makanya usaha-usaha di Banjar banyak. Adalah yang usaha oleh pindah ke Tasik. Jadi barometernya untuk di Priangan Timur ini ya ke Tasik gitu. Nah, yang ini saya sepakat ya Pak Kajari. Iya. Contoh ada satu brand makanan yang mendunia ya. Di Banjar ada. Iya. Salah satu makanan yang brand dunia. Yang saya nggak paham, kadang ya ada orang sini sengaja main ke Tasik mau makan brand yang sama. Pikir kan di sini juga ada brandnya sama, logonya sama, harganya sama. Kenapa hanya harus ke Tasik gitu? Iya. Atau pakaian aja. Di sini ada salah satu Toserba ya, Toserba besar di Banjar yang saya rasa salah satunya ya. Iya. Salah satunya. Otomatis item yang dijual di dalam juga sama. Tapi orang lebih memilih keluar kota dengan belanja item yang sama. Saya nggak paham apa yang bikin. Entah itu karakteristik atau mungkin ya pengen suasana baru. Nah, suasana baru terus kondisi apa situasinya perkotaannya juga beda lah gitu. Ya saya juga mungkin Pak Budi, Pak Adit juga jangan memungkiri mazhab itu ya, kalau kita misalkan di Mall Banjar kita lari ke Tasik kan udah ke Tasik itu udah wah. Jadi tentunya kesimpulan yang kita ambil tadi bahwa untuk memajukan pariwisata dan olahraga perlu adanya pengembangan atau melibatkan berbagai unsur termasuk instansi dan insan pers. Juga perlu promosi yang kontinu sesuai dengan realitas yang ada dan tentunya anggaran yang cukup dari mumpuni sehingga bisa dijadikan satu kekuatan untuk pengembangan peranan pariwisata dan olahraga. Demikian dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, tentunya juga terima kasih juga kepada Bapak Kajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.